Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Agustin Nugraini dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makan dan dimakan buku IPAS topik A fase C kelas 5 SD. Di materi topik A ini yaitu ada rantai makanan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk bertahan hidup, dan energi ini didapatkan melalui makanan. Di dalam rantai makanan, ada komponen rantai makanan. Yang pertama ada produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, contohnya seperti tumbuhan hijau. Karena tumbuhan hijau mengalami fotosintesis. Yang kedua, ada konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Di konsumen ada beberapa tingkat. Tingkat yang pertama, ada hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Tingkat yang kedua, ada hewan pemakan hewan lain atau karnivora. Tingkat ketiga, ada karnivora yang memakan karnivora lain. Dan yang terakhir ada pengurai atau decomposer, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati, contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya ada contoh rantai makanan. Contoh yang di sawah ada padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dan elang nantinya akan mati dan menjadi pengurai. Dan di laut ada fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton dimakan oleh ikan kecil, dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar nanti akan mati dan menjadi pengurai. Dan contoh di hutan ada tumbuhan hijau dimakan oleh rusa, akan dimakan oleh harimau, dan harimau akan menjadi pengurai. Selanjutnya di sini ada contoh gambar rantai makanan. Di gambar ini ada belalang yang sedang memakan rumput sebagai konsumen 1, ada tikus yang memakan belalang sebagai konsumen 2, dan ular memakan tikus sebagai konsumen 3, dan ada elang yang memakan ular. Selanjutnya, elang akan mati dan akan menjadi pengurai atau jamur. Di sini jamur akan menjadi nutrisi dalam tanah, matahari, dan air akan membuat tumbuhan subur. Dan tumbuhan yang subur akan memberikan makanan bagi konsumen yang lain. Dan proses makan dan dimakan ini akan terus berulang-ulang dan menjadi rantai makanan. Contoh gambar yang lain seperti di dalam laut ada fitoplankton sebagai produsen, selanjutnya fitoplankton dimakan zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, zooplankton dimakan ikan teri sebagai konsumen tingkat 2, ikan teri dimakan ikan makarel sebagai konsumen tingkat 3, dan ikan makarel dimakan ikan hiu sebagai tingkat 4. Hiu akan mati sebagai pengurai. Selanjutnya, apa fungsi rantai makanan itu? Yang pertama adalah memastikan dan menjaga agar ekosistem makhluk hidup tetap stabil, mencegah terjadinya kepunahan pada suatu organisme atau jenis hewan tertentu, menjadi pengurai interaksi antar spesies dalam sebuah ekosistem, membantu membedakan antara spesies basal, transisi, dan predator puncak. Dan materi selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Apakah kalian sebelumnya sudah tahu apa jaring-jaring makanan itu? Kalau belum tahu, mari saya akan jelaskan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem, makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makanan. Mereka dapat memakan berbagai jenis makanan sehingga membentuk hubungan yang kompleks. Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi jaring-jaring makanan ini? Yang pertama ada perubahan iklim, polusi, dan hilangnya habitat dapat mengganggu jaring-jaring makanan. Intervensi manusia, aktivitas manusia seperti perburuan, penangkapan ikan berlebihan, dan deforestasi dapat merusak jaring-jaring makanan. Spesies pendatang dapat mengubah dinamika jaring-jaring makanan dengan bersaing atau memangsa spesies asli. Berikutnya ada fungsi jaring-jaring makanan. Yang pertama, jaring-jaring makanan yang kompleks meningkatkan kestabilan ekosistem. Jika satu spesies menghilang, maka spesies lain dapat mengisi peranannya.
Jaring-jaring makanan menunjukkan aliran energi melalui ekosistem. Energi berpindah dari produsen ke konsumen. Jaring-jaring makanan membantu menjaga keseimbangan populasi. Pemangsa mengontrol populasi mangsa dan sebaliknya. Dan terakhir, jaring makanan yang sehat menunjukkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Oke teman-teman, selanjutnya ada quiz time. Ayo teman-teman ikut menjawab soal dengan benar ya. Soal pertama, organisme yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan adalah Yap, jawabannya adalah tumbuhan. Apa teman-teman menjawabnya benar? Soal yang kedua, konsumen tingkat pertama dalam rantai makanan biasanya adalah Ya, jawabannya adalah herbivora. Apa teman-teman ada yang benar? Oke teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan dan mau bermain quiz bersama ya. Sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.